Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan bersama teman-teman saya dari kelompok 5 tentang materi define and conquer. Kelompok saya di sini ada Direktur Prasetya dengan NPM 2375806, dan kedua ada Ahmad Al Ihsan dan NPM 2375081, dan yang ketiga ada Santoso Silaluhu dengan NPM 2375813, yang keempat Edward Riansa 2375809, dan yang kelima Nabil Al-Fahid dengan NPM 2375819. Gimana enggak? Ngelag, Cok. Ngelag. Di sini kita akan masuk ke pengertian algoritma define and conquer. Algoritma define and conquer adalah salah satu strategi algoritma yang sangat populer dalam ilmu komputer. Prinsip dari algoritma ini adalah memecah-mecah masalah yang kompleks menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Langkah-langkah umum dari algoritma define and conquer adalah sebagai berikut. Divide, bagi masalah menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah asli, namun skillnya hampir sama. Conquer menyelesaikan masing-masing submasalah secara mandiri dengan cara yang sama seperti masalah asli. Biasanya langkah-langkah ini dilakukan secara rekursif. Menggabungkan solusi dari masing-masing submasalah untuk membentuk solusi dari masalah asli. Dengan menggunakan strategi ini, masalah yang kompleks dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih sederhana. Dan kemudian solusi dari submasalah tersebut dapat digabungkan untuk mendapatkan solusi akhir dari masalah asli. Algoritma define and conquer sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengukuran data, seperti merge sort and conquer sort, pencarian data seperti binary search, dan pemecahan masalah lainnya. Contohnya, penerapan algoritma define and conquer adalah pemecahan masalah converse hooks. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad. Yang kedua, Gak? Sejarah algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah digunakan dalam bidang termasuk ilmu komputer dan matematika. Meskipun sulit untuk menentukan asal-usulnya secara pasti, konsep pemecahan masalah dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil telah ada sejak lama. Salah satu contoh awal dari penerapan algoritma divide and conquer adalah dalam metode pencairan biner, dalam kurung biner syarat. Metode ini digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam himpunan data, terurut dengan membagi himpunan tersebut menjadi dua bagian dan mencari di salah satu bagian tergantung pada nilai target yang dicari. Metode pencarian biner ini telah digunakan sejak zaman kuno, seperti pada metode pencarian dalam algoritma pencarian biner yang ditemukan pada abad ketiga sebelum Masehi oleh ahli matematika Yunani Euclid. Selain itu, algoritma divide and conquer juga diterapkan dalam algoritma pengurutan data, seperti merge sort dan quicksort. Merge sort yang dikembangkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 membagi himpunan data menjadi subhimpunan yang lebih kecil, mengurutkan masing-masing himpunan tersebut, dan kemudian menggabungkan kembali menjadi himpunan yang terurut. Sementara itu, quicksort yang dikembangkan oleh Tony Hoare pada 1959 juga menggunakan pendekatan divide and conquer.
Dengan dalam perkembangan algoritma divide and conquer telah diterapkan dalam berbagai masalah kompleks, seperti pemecahan masalah dalam ilmu komputer, matematika, dan rekayasa perangkat lunak. Keunggulan algoritma ini terletak pada kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan efisien melalui pemecahan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Sekian, teks selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa Paga. Edo ya? Baik, Iga. divide dan conquer memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer dan matematika. Meskipun sulit untuk menentukan asal-usulnya secara pasti, konsep pemecahan masalah dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil telah ada sejak lama. Salah satu contoh awal dari penerapan algoritma divide and conquer adalah dalam metode pencarian binary atau binary search. Metode ini digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam himpunan data terurut dengan membagi himpunan tersebut menjadi dua bagian dan mencari di salah satu bagian tergantung pada nilai target yang dicari. Metode pencarian biner ini telah digunakan sejak zaman kuno, seperti pada metode pencarian dalam algoritma pencarian biner yang ditemukan pada abad ketiga sebelum Masehi oleh ahli matematika Yunani, yaitu Euclid. Selain itu, algoritma divide and conquer juga diterapkan dalam algoritma pengurutan data, seperti merge sort dan merge sort dikembangkan oleh algoritma divide and conquer. Kelebihan algoritma divide and conquer adalah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan pemecahan masalah yang lebih besar menjadi submasalah yang lebih kecil, menyelesaikan submasalah tersebut secara terpisah, kemudian menggabungkan solusi submasalah untuk mendapatkan solusi akhir. Berikut adalah beberapa kelebihan dari algoritma divide and conquer. Efisiensi. Algoritma divide and conquer dapat memberikan solusi yang efisien untuk masalah yang kompleks dengan memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Algoritma ini dapat mengurangi kompleksitas waktu dan ruang yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Yang kedua, paralelisasi. Algoritma divide and conquer dapat dengan mudah diimplementasikan dalam lingkungan paralel, di mana masalah dapat diselesaikan secara independen. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi yang lebih besar dan meningkatkan kecepatan proses. Yang ketiga, reusabilitas. Algoritma divide and conquer memungkinkan penggunaan kembali solusi masalah yang sama dalam pemecahan masalah yang berbeda. Ini dapat menghemat waktu dan usaha dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, skalabilitas. Algoritma divide and conquer dapat dengan mudah ditingkatkan untuk menangani masalah yang lebih besar dengan memperbesar ukuran submasalah. Ini membuat algoritma ini sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah. Yang kelima, pemecahan masalah kompleks. Algoritma divide and conquer sangat efektif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, terutama jika masalah tersebut dapat dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil yang dapat dipecahkan secara terpisah. Oke, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Do Mariasa. Kekurangan device and query. Meskipun algoritma device and query memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Kompleksitas implementasi algoritma device and query dapat menjadi rumit. Pemecahan masalah submasalah yang lebih kecil dan penggabungan submasalah tersebut
Ini dapat membuat device and query. Meskipun algoritma device and query memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Kompleksasi implementasi algoritma device and query dapat menjadi rumit. Pemecahan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Penggabungan solusi submasalah tersebut memerlukan pemahaman yang dalam tentang struktur masalah dan cara menggabungkannya. Menggabungkan solusi ini dapat membuat implementasi algoritma ini lebih sulit daripada pendekatan lainnya. Rekursi. Algoritma device and query sering menggunakan rekursi untuk memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Penggunaan rekursi signifikan dalam hal pengguna memori dapat waktu eksekusi. Masalah kelebihan beban rekursi. Pada submasalah yang sama, algoritma device and query memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, dan seringkali submasalah tersebut memiliki struktur yang sama dengan masalah asli. Jika submasalah tersebut sulit dipecahkan, maka algoritma ini mungkin tidak memberikan solusi yang efisien. Keterbatasan paralelisasi. Meskipun algoritma device and query dapat diimplementasikan dalam lingkungan paralel, semua masalah yang menggunakan pendekatan ini dapat mudah diparalelkan. Beberapa submasalah mungkin memiliki ketergantungan yang kuat antara satu sama lain, sehingga mengurangi kemampuan paralelisasi algoritma. Ketergantungan pada penggabung solusi. Algoritma device and query mengandalkan penggabungan solusi submasalah yang mendapatkan solusi akhir. Jika proses penggabungan tidak efisien atau sulit dilakukan, maka algoritma ini tidak mungkin memberikan kinerja yang optimal. Ya, sebenarnya akan disampaikan oleh saya lagi. Contoh algoritma device and query dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma device and query tidak hanya digunakan dalam dunia komunikasi, tapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan algoritma device and query dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengaturan waktu. Ketika kita memiliki banyak tugas atau dalam pekerjaan, kita dapat menggunakan pendekatan device and query untuk mengatur waktu dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mengatur prioritas. Dengan cara ini kita dapat mengelola waktu dengan lebih efektif dan menghindari kelebihan beban. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Algoritma device and query dapat juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan. Misalnya, ketika kita ingin mengorganisasi pendapat bulanan, kita dapat membagi pendapat tersebut menjadi kategori-kategori seperti kebutuhan pokok, tabungan, investasi, dan hiburan. Dengan membagi pendapat menjadi bagian yang lebih kecil, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik. Dan yang ketiga, pemecahan masalah. Ketika kita menghadapi masalah kompleks dalam kehidupan sehari-hari, seperti memecah masalah dalam hubungan atau mengatasi konflik, pendekatan device and query dapat digunakan. Kita dapat memecah masalah menjadi masalah yang lebih kecil, menyelesaikan masing-masing masalah secara terpisah, dan kemudian menggabungkan solusi untuk mendapat solusi yang lebih baik secara keseluruhan. Yang keempat, organisasi tugas. Ketika kita memiliki banyak tugas atau proyek yang perlu dikerjakan,
Algoritma depend and conquer dapat membantu dalam terorganisasian tugas. Kita dapat memberi tugas-tugas tersebut menjadi bagian yang lebih kecil, menetapkan tenggat waktu untuk masing-masing bagian, dan kemudian menggabungkan hasilnya. Dengan cara ini, kita dapat mengolah tugas dengan lebih efisien dan menghindari kelebihan beban. Dan yang kelima, pengaturan prioritas. Algoritma depend and conquer juga dapat digunakan dalam pengatur prioritas. Jika kita memiliki banyak hal yang perlu dilakukan, kita dapat membagi tugas-tugas tersebut menjadi bagian yang lebih kecil, menentukan prioritas untuk masing-masing bagian, dan kemudian mengatasi tugas-tugas tersebut satu persatu. Dengan cara ini, kita dapat fokus pada tugas yang paling penting dan menghindari rasa kewalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma depend and conquer dapat membantu kita dalam mengatur waktu, mengelola keuangan, memecah masalah, mengorganisasi tugas, dan mengatur prioritas. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengoptimalkan efisiensi dan prioritas dalam berbagai aspek kehidupan kita. Cukup sampai di sini saja presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.